Fungsi dari komponen tersebut. Oke, yang pertama itu ada ignition coil. Ignition coil itu berfungsi untuk menaikkan tegangan dari tegangan normalnya itu 12 volt menjadi 10.000 atau 20.000 volt. Oke, selanjutnya itu IGR. Nih IGR, komponennya di sini. IGR atau exhaust gas recirculation. Itu yang berfungsi untuk mencegah kadar NOx terlalu tinggi. Oke, yang selanjutnya itu distributor. Tugas dari distributor ini membagikan tegangan tinggi dari coil ke setiap busi sesuai FO atau fairing order dan urutan pengapiannya. Oke, selanjutnya kita ke vacuum advenger. Letaknya tepat di sebelah distributor dia. Nih ini nih. Nih, fungsi vacuum advenger itu untuk memajukan timing pengapian sesuai beban pada mesin. Oke, sekarang itu ada pompa bensin. Pompa bensin ini berfungsi untuk memompa bahan bakar ke karburator. Jadi bensin yang naik itu dipompa dari sini sampai masuk ke karburator. Selanjutnya itu ada filter bahan bakar di sini. Filter bahan bakar itu bertugasnya buat memfilter atau membersihkan, menyaring bahan bakar yang dari tangki menuju mesin. Jadi di sini difilter dulu, disaring dulu bensinnya itu supaya tidak ada kotoran yang tersaring atau terbawa ke mesin, ke dalam mesin. Oke, selanjutnya itu ada filter oli. Dari namanya itu filter oli, fungsinya sama kayak filter bensin ini. Dia buat menyaring oli pada mesin. Jadi sebelum oli itu masuk ke dalam mesin, oli itu disaring juga, difilter juga, biar nggak ada kotoran yang terbawa masuk sama olinya ke dalam mesin. Oke, selanjutnya itu ada stick oli. Nih dia stick oli. Letaknya di sini dia nih. Nah, stick oli itu fungsinya untuk mengetahui banyak atau tidaknya dari oli itu. Jadi kalau misalnya baru awal ngisi oli, dilihat dari ini. Ini ada batasnya. Tuh, di L atau F. Ini dia. Nah, itu dia. L itu berarti low, artinya kurang olinya. Terus kalau F itu berarti udah cukup atau full. Full itu berarti cukup. Jadi jangan sampai olinya itu ngelewatin dari tanda F, karena akan berlebihan itu tidak baik buat mesin. Oke, selanjutnya itu ada termostat. Ini termostat nih. Termostat itu fungsinya sebagai pengatur buka tutupnya sirkulasi air pendingin mesin. Oke, selanjutnya ke radiator. Nih radiator, komponennya paling gede nih. Radiator fungsinya itu menurunkan temperatur suhu air pendingin. Selanjutnya itu selang radiator. Nih komponennya, selang radiator. Fungsi selang radiator itu sebagai penyalur air pendingin ke mesin. Oke, selanjutnya itu ada kipas. Ini kipas. Kipas itu fungsinya mendinginkan radiator dengan cara mengalirkan udara ke radiator. Dari luar mobil, udara dihisap, masukkan ke radiator melewati kipas. Oke, selanjutnya itu ada V-belt. Ini V-belt yang kecil dekat kipas. V-belt itu fungsinya menyalurkan tenaga putar engine ke komponen-komponen pada engine. Oke, sekarang itu karburator. Karburator ini. Karburator itu berfungsi sebagai pencampur bahan bakar dengan udara sesuai kondisi pada mesin. Oke, selanjutnya itu ada intake manifold. Ini lokasinya di sini dia nih. Dia lubangnya itu bulat kalau intake manifold, soalnya dia masuk. Nah, intake manifold itu sebagai tempat masuknya udara ke karburator pada mesin tipe bahan bakar konvensional. Oke, sekarang ke exhaust manifold atau pembuangan. Exhaust manifold itu di lokasi dekat sama intake di sini nih, ada di sebelahnya. Kalau intake tadi bentuknya itu bulat, kalau exhaust itu yang buang itu dia bentuknya kotak lubangnya. Nah, fungsinya itu untuk mengeluarkan gas hasil pembakaran ke knalpot. Alternator, ini alternator komponennya. Fungsi dari alternator itu mengisi kembali aki atau baterai pada saat mesin hidup.
Oke, selanjutnya itu ada motor starter. Ini dia komponennya. Nah, fungsi dari motor starter ini untuk memutarkan flywheel pada saat awal mesin dihidupkan. Jadi pas mesin baru dihidupin, dia itu buat memutar si flywheelnya ini nih. Oh, udah gila. Yang ada di sini. Oke, sekarang itu flywheel. Ini dia komponen paling gede, paling berat. Flywheel. Fungsi dari flywheel itu sebagai penyeimbang dan menyimpan putaran mesin dari poros engkol. Oke, selanjutnya itu ada kepala silinder. Ini kepala silinder. Fungsi dari kepala silinder itu sebagai penutup dan tempat dari komponen-komponen kepala silinder seperti katup, busi, dan lain-lain. Dan juga dia sebagai tempat masuknya oli jika oli ingin diisi lagi. Ini tempat olinya. Nah, tadi itu kepala silinder. Sekarang kita ke blok silindernya. Dia ada di bawah kepala silinder yang sini nih, di bawahnya. Nah, kalau blok silinder itu berfungsi sebagai tempat silinder dan komponen-komponen blok silinder itu sendiri, kayak piston, poros engkol, crankshaft, dan lain-lain. Oke, yang terakhir itu ada carter atau bak oli. Dari namanya juga udah bak oli, pasti ini buat nyimpen oli. Oli yang habis dimasukin itu disimpan ke sini semua. Dan kalau mau ngebuang oli itu juga dari bawah, dari dalam sini. Dan ini baut olinya. Ini ada baut oli di sini.